Yayasan Markas Khidmat Islam. Di antara amal yang tidak terputus pahalanya meskipun pelakunya sudah meninggal dunia adalah sedekah jariah. Sedekah jariah jika difahami secara luas adalah segala kebaikan yang dampaknya terus berlaku kepada orang banyak meskipun pelakunya sudah meninggalkan dunia fana ini. Dengan demikian, manifestasi sedekah jariah ini sangatlah banyak, antara lain mengajarkan ilmu, membangun sekolah, membangun jalan, menemukan sebuah penemuan yang berguna bagi orang banyak, menggali sumur, menanam pohon, mewakafkan tanah, dan lain sebagainya. Islam mengajarkan untuk menyebarkan kebaikan bagi orang banyak untuk membimbing manusia kepada jalan yang terang yang penuh berkah. Kebaikan di dunia dan akhirat dengan menyebarkan syiar-syiar Islam sebagai pengagungan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manifestasi dari ketakwaan hati nurani. Dalam konteks sejarah, kaum muslimin sangat memahami hal ini. Mereka bahu-membahu saling menopang untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Dapat dicontohkan bahwa dalam sejarah Islam tidak ada pendidikan yang bayar, semuanya gratis. Para umara membangun berbagai madrasah dan memberikan beasiswa bagi pelajar dan didukung oleh para hartawan yang menyumbangkan hartanya, bahkan membangun sekolah-sekolah untuk pendidikan. Untuk itu perlunya kiranya didirikan sebuah lembaga yang dapat menyebarkan syiar-syiar Islam yang hanif, membawa manfaat bagi sesama. Dengan demikian, termotivasilah kami untuk mendirikan lembaga ini sebagai implementasi dari tujuan yang baik tersebut. Oleh sebab itu, kehadiran lembaga ini memiliki tujuan yang agung, menjadi sebuah pelayanan bagi umat Islam. Pengagungan dari syiar-syiar agama menjadi rahmat dan berkah bagi semua. Diharapkan lembaga ini, Yayasan Markas Khidmat Islam, dapat menjadi pelayanan umat Islam, berguna bagi semua, dan tentunya diharapkan bantuan dari berbagai pihak yang muhsin, yaitu berkeinginan untuk amal jariah demi kemajuan lembaga ini. Profil Yayasan Markas Khidmat Islam. Nama Yayasan Markas Khidmat Islam. Alamat Jalan Karya Amal nomor 17, Lingkungan 7, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara. Nomor akta 02, tanggal akta notaris 17 Oktober 2017. Nama notaris Sri Rezeki SH. Izin Kemenkumham AHU 002021 AH 0112 tahun 2017. Tanggal 29 Oktober 2017. NPWP 83 004 071 3 111 000 Yayasan Markas Khidmat Islam. Visi, misi, dan moto Yayasan. Visi sebagai lembaga representatif pelayanan umat Islam dan menyebarkan kebaikan serta syiar-syiar Islam untuk mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi alam semesta. Misi pengembangan umat Islam dan melayani umat Islam sehingga dapat membangun masyarakat yang madani dan islami. Moto, kebaikan yang dilakukan untuk orang banyak lebih baik daripada kebaikan untuk diri sendiri. Kegiatan Yayasan Markas Khidmat Islam terbagi ke dalam 5 divisi, dan kegiatan ini juga termasuk dalam program jangka pendek, yaitu Divisi Pendidikan dan Pengajaran. Divisi ini bertanggung jawab dalam melaksanakan beberapa kegiatan seperti mengadakan pengajian untuk masyarakat umum yang bersifat mingguan yang terjadwal seperti tafsir, hadis, tauhid, fikih, tasawuf, sejarah Islam, dan lain sebagainya. Mengadakan pembelajaran Al-Quran bagi generasi Islam meliputi membaca Al-Quran, tajwid, tahfiz, dan tafsir. Memberikan pelatihan workshop
keagamaan bagi masyarakat seperti pelatihan faraid, bilal mayit, manasik haji dan umrah, zikir, dan lain sebagainya. Mengelola berbagai macam jenjang pendidikan Islam. Divisi Penelitian dan Pengembangan. Divisi ini bertanggung jawab dalam melaksanakan berbagai kegiatan seperti mengadakan penelitian untuk pengembangan lembaga ini, Yayasan Markas Khidmat Islam dan Masyarakat Islam, mengontrol dan menjamin mutu lembaga, memberikan saran dan masukan bagi pengembangan lembaga. Divisi Publikasi dan Penyiaran. Divisi ini bertanggung jawab dalam melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya 1. Membuat dan menyebarkan buletin Jumat. 2. Menyebarkan dan mempublikasikan kegiatan di berbagai sosial media, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp, dan lain sebagainya. 3. Menyediakan dai dan tenaga pengajar. 4. Menjalin komunikasi dengan berbagai pihak. Divisi Pemberdayaan Umat dan Fundraising. Divisi ini bertanggung jawab dalam melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya 1. Mengatur jalannya badan amil zakat, infak, dan sedekah untuk kemaslahatan umat. 2. Penggalangan dana untuk pemberdayaan umat dan pemberian zakat produktif. 3. Mengadakan pelatihan soft skill untuk pemberdayaan umat Islam. 4. Mengelola unit usaha Yayasan Markas Khidmat Islam. Divisi Pelayanan Masyarakat dan Dakwah. 1. Mengadakan pelayanan pengobatan seperti bekam, ruqyah, dan lain sebagainya. 2. Mengadakan pelayanan konsultasi agama. 3. Program desa binaan. Susunan Kepengurusan Besar Yayasan Markas Khidmat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Berbicara mengenai latar belakang berdirinya Yayasan Markas Khidmat Islam adalah permintaan dari pembina Yayasan Markas Khidmat Islam, yang dalam hal ini Bapak Haji Muhammad Husni dan saudara kita Bapak Haji Ahmad Fakhri Faisal LC,
yang berkeinginan untuk melakukan dan mendirikan sebuah lembaga yang representatif sebagai lembaga dakwah yang menebarkan nilai Islam dan kebaikan yang bersifat rahmat bagi seluruhnya, dan khususnya adalah tujuannya untuk beramal, atau dalam bahasa agama sodaqoh jariyah. Di antara amal yang tidak terputus pahalanya ketika seorang pelakunya sudah wafat adalah amal jariyah. Amal jariyah ini kalau dipahami secara luas adalah segala bentuk kebaikan yang dilakukan untuk orang banyak yang bersifat berkesinambungan, dan semakin banyak orang yang mendapat manfaat dari kebaikan tersebut, serta semakin lama tentunya semakin baik. Atas dasar pikir inilah Bapak Pembina dan Bapak Pengawas memberikan amanah kepada kita untuk mengemban tugas mulia ini, mengelola Yayasan Markas Khidmat Islam yang sudah berdiri sejak tahun 2017. Dan alhamdulillah sampai sekarang Markas Khidmat Islam telah memiliki kerjasama yang banyak, diantaranya kerjasama dengan Pesantren Al-Manar mengelola pendidikan pesantren, begitu juga kerjasama dengan Universitas Dharma Wangsa dalam pelatihan ruqyah, bekerjasama juga dengan pesantren Mawarid Assalam dalam pelatihan ruqyah. Juga Markas Khidmat Islam telah memiliki penerbit dan telah mencetak dan menerbitkan beberapa buku. Di antaranya adalah buku mengenai ruqyah Islamiyah, kemudian buku mengenai metode penelitian dan seterusnya. Jadi visi dari Yayasan Markas Khidmat Islam ini adalah menjadi sebuah lembaga yang menyebarkan nilai-nilai agama yang hanif, yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan untuk mewujudkan visi tersebut, maka Yayasan Markas Khidmat Islam melakukan berbagai program-program kerja yang insya Allah sudah berjalan, yang nanti bakal dijabarkan dalam berbagai program-program setiap divisi dari Yayasan Markas Khidmat Islam. Dan alhamdulillah sekarang Markas Khidmat Islam telah memiliki pesantren kota yang beralamat di Jalan Karya Aman nomor 17 Medan Johor. Juga telah memiliki klinik rumah sehat yang di dalamnya ada pengobatan bekam, ruqyah, herbal, dan seterusnya. Mudah-mudahan cita-cita yang mulia ini dan amanah ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, dan kami bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar amal kebajikan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan kemudahan dalam menjalankan program-program kerja tersebut. Juga kami bermohon kepada kaum muslimin dan muslimat untuk memberikan dukungan, terutama doa, agar kami tetap istiqomah dan amanah dalam menjalankan tugas ini, menjadi orang yang dapat menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat bagi semua.
Markas Khidmat Islam memiliki moto Al-Khairul Muta'addi Afdalu Minal Qasir, yang artinya kebaikan yang berdampak bagi orang banyak jauh lebih baik daripada kebaikan yang dilakukan untuk diri sendiri. Sebagai ilustrasi, seandainya Thomas Alva Edison adalah seorang muslim, maka tentunya dia adalah orang yang paling banyak pahalanya. Karena kita dapat bayangkan berapa banyak orang yang menikmati penerangan pada malam hari dan berapa lama itu berlangsung. Mungkin sudah berabad-abad lamanya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Pada akhirnya kami bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar amal-amal kebaikan ini dan tujuan yang luhur ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kemudahan dalam menjalankan aktivitas dan program kerja, serta diberikan kekuatan untuk tetap istiqomah. Kami juga bermohon kepada kaum muslimin dan muslimat seluruhnya untuk memberikan dukungan, terutama doa, agar Yayasan Markas Khidmat Islam dapat menjalankan visi dan misinya dan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'alanallahu wa iyyakum mimma fihi salahul Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.